Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam untuk anak-anakku peserta didik SMK Negeri 2 Demak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari logika dan algoritma. Untuk lebih lanjut, jadi sebelum kita belajar pemrograman, kita harus paham logika dan algoritma. Karena itu adalah sebuah awalan dari belajar pemrograman. Anak-anak pasti sudah tahu ya logika itu apa, tapi sebelumnya logika itu berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar. Hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Seseorang membutuhkan pemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Oke. Manfaat kita mempelajari logika pertama adalah menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Kemudian membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikan lebih berkembang. Membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi, serta meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Seperti ini contoh untuk tes logika ya. Dengan logika kita akan berpikir lebih sistematis dan lebih cepat untuk memecahkan sebuah masalah. Tes logika gembok yang mana yang memungkinkan untuk membuka semuanya. Coba temukan jawabannya dalam 10 detik. Oke, anak-anak udah bisa dilihat ya. Di sini ada gambar, sebuah gambar ya, gembok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di antara gembok-gembok ini dari 1 sampai 6, gembok manakah yang ketika dilepas itu akan membuka ini ya, salah satu sebuah alat ini. Oke, sudah tahu? Ya, jawabannya yang tepat adalah gembok 1 ya. Ketika 1 ini dilepas, kemudian 2 ini bisa diambil dan ini akan turun ke bawah. Antara 1 dan 2, tapi untuk lebih tepatnya yang 1 ya. Karena ini sepertinya digambar di bagian sini, kalau misal kita lepas 2, ini kemungkinan juga akan bisa mentok di bagian sini. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini lebih rumit lagi, tes matematika. Jika roda X berputar, maka akan menunjuk ke A atau B ya. Jadi ini ada beberapa roda gear ya. Yang gear X ini ketika diputar ya, diputar ini ke kiri. Jika diputar ke kiri, maka jarum di akhir ini yang merah ini dia akan menunjukkan A atau ke B. Oke, silakan jika bisa dicermati dulu, kemudian coba untuk dipecahkan. Ya, oke, sudah ketemu. Untuk lebih mudah memecahkan sebuah masalah, kita harus punya konsep seperti ini. Ketika dua roda ini berputar, roda X berputar ke kiri, maka roda yang berlawanan ketika bersentuhan secara langsung, otomatis roda yang sebelahnya akan berlawanan. Jika X ini, oke, coba jika X ini kita putar atau arah kiri ya, ini, kemudian roda sebelahnya akan berubah ke kanan ya, ini kiri, ini kanan.
Oke, kita ambil dulu konsep satu ini. Jika ada dua roda, kemudian kok bersinggungan secara langsung, ya, bergeser secara langsung, maka akan berlawanan. Dan ketika ada dua roda dengan menggunakan berputarnya tidak secara langsung, atau ini dengan bantu rantai, katakanlah seperti itu ya, maka putarannya akan sama ya. Jika ini ke kanan, maka ini akan ke kanan. Oke, jika ini sudah ketemu, ini sepertinya hanya ada dua ya, yang terkena geser langsung dan tidak ya. Bisa kita langsung lanjutkan ya. Kiri, kanan, kanan, kiri, kanan, kiri, kiri. Nah, kemudian misal ada seperti ini ya. Ini yang beda ya. Kalau ini kan gear langsung ya, tapi kalau ini tidak ya. Kalau kondisinya seperti ini, maka di sini akan berkebalikan ya. Jika ini ke kiri, maka ini akan ke kanan. Oke, ke kiri ya, ini akan menarik, ini akan ke kanan. Kemudian kita lanjutkan. Setelah ke kanan, ke kiri, kanan. Kemudian ini ke kiri, ini ke kanan, ini ke kanan ya, ke kiri. Lanjut ini ke kanan, ke kiri, ini ke kanan. Dan ketika ini ke kanan, ini akan ke A ya. Maka jarum ini akan menuju ke ini putar kanan, ini narik ya, sini narik, ini ke arah ke A. Oke, kita lanjut. Ini lebih mudah lagi ya. Ada sebuah tangki ya, 1 2 3 4. Kemudian di bagian sisinya ada yang dilubangi. Dari tangki 1 2 3 dan 4, ketika diisi air di tangki 1, maka tangki nomor berapa yang akan penuh lebih dahulu? Silakan dicermati. Coba jawabannya apa? Baik, saya beri waktu 5 detik. 1 2 3 4 5. Sudah ketemu? Ya, jawabannya yaitu tangki 2. Ya, jawabannya tangki 2. Kenapa tangki 2? Karena ketika satu ini terisi, maka otomatis dia akan lari ke 2, kemudian 2 keisi, ini ada lubang, tapi ini tertutup ya. Maka dari itu kita harus cermat ya, menggunakan logika. Ketika ini tertutup, maka otomatis 2 yang akan penuh. Otomatis dia akan tidak ke 4, tidak bisa ke 4. Oke, lanjut. Ya, kita masuk ke algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Itu adalah pengertian dari logika. Ya, yang intinya sebuah langkah-langkah yang sistematis ya, yang disusun menjadi urutan logis yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah atau mencapai tujuan. Next. Algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Terdapat berbagai bentuk cara untuk mengomunikasikan algoritma, antara lain menggunakan bagan alir atau flowchart ya, atau pseudocode dan
bahasa pemrograman. Bisa juga menggunakan bahasa pemrograman ini atau lebih ke kalimat deskriptif ya. Bentuk algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bagan alir atau flow chart. Flowchart atau diagram alir merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Ya, algoritma itu berfungsi untuk kita memecahkan sebuah masalah. Ketika ada masalah, kita buat cara-cara untuk menyelesaikannya dan disusun dalam bentuk flowchart atau diagram alir. Alasan menggunakan flowchart: dokumentasi proses. Kenapa kok menggunakan flowchart? Karena untuk mendokumentasikan sebuah proses. Kemudian petunjuk untuk memecahkan masalah. Pemrograman bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Bagan alir juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan, atau bisa disebut user interface aplikasi yang akan dibuat, mengomunikasikan hal-hal prosedural. Nah, untuk membaca flowchart ya, untuk bisa membaca flowchart atau bagan alir tadi, kita harus tahu simbol-simbol dari flowchart tersebut ya. Ini adalah macam-macam simbol-simbol untuk flowchart ya. Ada flow, arah, arrow, terminator simbol, konektor simbol, processing ya. Ini digunakan sesuai dengan kebutuhan dari saat kondisi flowchart dibuatnya. Oke, ada simbol decision. Contoh ini ya, simbol decision itu simbol pemilihan proses. Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Itu simbol decision. Contoh flowchart algoritma ya seperti ini ya. Ini salah satu algoritma tahapan untuk bangun tidur ya ini ya. Dari pertama ada mulai ya. Setiap awalan sebuah flowchart atau algoritma biasanya digunakan simbol ini ya. Tadi namanya terminator simbol ya. Bentuknya oval. Kemudian alarm berbunyi. Alarm bunyi kita masukkan dalam bentuk kotak ini proses. Setelah alarm berbunyi, kemudian ada simbol tadi ya, simbol decision atau pernyataan. Untuk simbol ini biasanya akan ada percabangan ya dan tidak. Ya dan tidak. Biasanya merupakan sebuah pertanyaan. Siap untuk bangun. Ketika alarm berbunyi, maka akan ke proses siap untuk bangun ya. Jadi akan ke sini ya. Ini sesuai arah. Ini nggak akan bisa ke sini, nggak bisa ya. Ini harus ke sini, ke bawah. Kemudian siap untuk bangun. Jika iya, lanjut ke proses bawah. Jika tidak, ke bagian ini set waktu tunda 5 menit. Ya, ketika kita misal bangun kemudian alarm berbunyi, kan kita bisa milih langsung bangun atau set waktu tunda 5 menit. Ini contoh flowchart simple, sederhana. Flowchart simple. Jika tidak, di set waktu tunda 5 menit. Kemudian kembali lagi ke sini. Alarm berbunyi lagi dan akan masuk lagi ke sini. Terus sampai siap untuk bangun. Ya, bangun dan rapikan tempat tidur. Proses merapikan, kemudian jika sudah selesai. Ini yang sederhana. Kemudian kalau yang ini yang biasa
algoritma atau pemrograman di bagian pemrograman. Ini lebih banyak dan lebih rumit. Jadi ketika ini ada simbol, kemudian ini proses, pertanyaan, tampil pertanyaan, kemudian pilih pertanyaan, ini tombol. Nah ini akan ke 1 kemana, 2 kemana. Ini contoh, ini pun tidak full ya, ini pun tidak full. Kalau yang lebih full, coba kita contoh di sini. Ya. Nah, seperti ini ya. Misal ini ada sebuah flowchart start, kemudian ini tipe data ya seperti yang kita pelajari. INT pilihan float angka 1, angka 2 hasil. Kemudian proses ini akan masuk lagi ke proses input pilihan. Apakah angkanya itu 1, 2, 3, 4. Kemudian jika ya akan diproses. Jika 1 akan proses hasil sama dengan angka 1 tambah angka 2. Ya, kemudian akan ketemu hasil. Masuk N. Selesai ya. Itu anak-anak materi kali ini. Jika ada yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar Teams, Microsoft Teams, atau di komentar video ini juga nggak apa-apa ya, bebas, atau chat pribadi ke WA Pak Ishak juga boleh. Sekian dari Pak Ishak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat belajar di kondisi pandemi seperti ini. Jaga kesehatan selalu dan SMK bisa.